Sampai kita di Sampai juga Mas. Alhamdulillah di Masjid Al-Jabar yang kedua kalinya. kedua kali. Wah kalau nampak keluar mah udah banyak perbedaannya Mas dari terakhir ke sini. Iya itu air tuh udah banyak. Terus itu udah ada tugu itu. Jadi yuk langsung aja. Yuk, kita Pak, ada Pak Gunawan Pak. oh iya. Ayo ke sana. Sekalian nanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wes, Iya. Adip, gimana? Ya lagi ngapain Mas ini? Biasa Pak. Biasa, ini lagi kontrol pekerjaan, progres pekerjaan. Sendiri Pak. Ada teman-teman lagi keliling. Siap Pak. Sekalian tuh kita nanya-nanya boleh Pak? Apa ya? Boleh, boleh. Boleh. Ngobrol. Paling mau nanya ini Pak, mau tahu tentang progres penggunaan Al-Jabar untuk tahun ini gimana Pak? Progres ya. Iya. Apa? Kalau progres saat ini sudah hampir selesai ya pekerjaan. Jadi kan pekerjaan tinggal beberapa hari lagi. Ya insya Allah lah akan selesai pada waktunya. Amin, amin ya. Terus Pak kan dapat kabar juga nih mau peresmian akhir tahun ini katanya bagaimana Pak persiapannya Pak? Wah, ya ini jadi rencananya peresmian ini kan akan dilaksanakan tanggal 30 Desember. Ya, Mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Insya Allah sih kalau masjid ini akan siap tanggal 30 Desember gitu. mantap pasti ya. Ya, Ada kendala nggak Pak selama progresnya Pak? kendala, wah banyak kalau kendala. Tapi insya Allah lah kendala itu yang namanya kendala bisa kita atasi. Pasti ada solusinya Pak Pasti ya? ada solusinya. Ya, siap. Apalagi terakhir ini kan cuaca sedang jelek. Iya. Pasti banyak mengganggu pekerjaan. Tapi insya Allah tanggal 30 saya yakin pekerjaan Optimis, ini Pak, pasti ya? selesai. Ya. Amin, amin. Siap Pak, makasih waktunya Pak ya. Oh, Maaf iya. ganggu, kita izin keliling lagi boleh? Boleh, mangga Oke, silakan. siap mangga Pak, Kalau nuhun mau Pak. lihat-lihat, mangga. Iya, Ya. iya. Mangga Pak. Ya, mangga. Bu Pak, sekarang mah udah beda sama terakhir kesini apa ya? Mas, tahun 2022 udah mau berhenti. Nah, kita tinggal kerjain apa aja sih untuk Bina Marga dan Pertahanan Ruang? Di Fatih lupa kebanyakan. Oh iya bener ya. Ada sih, saya ada videonya. Ada. Iya, dari siapa Pas? Kita lihat tuh. Pak Kadis. videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Keto Yuliono, Kepala Dinas Bina Marga dan Pertahanan Ruang Polda Jawa Barat. Selama kurun waktu tahun 2022 ini, salah satu tugas pokok fungsi kita adalah memastikan 2.360,58 km panjang jalan punya provinsi ini harus dalam kondisi layak dan siap melayani juga aman untuk para pengguna jalan. Yang kedua, memastikan juga 1.295 unit jembatan yang merupakan kewenangan pemerintah Polda Jawa Barat dalam kondisi sama layak untuk digunakan dan juga aman. Memang sebuah persoalan bahwa umur teknis dari jalan kita lebih kurang sekitar 70% sudah melewati umur teknis. Artinya perlu ada effort yang lebih, termasuk juga sumber daya, pembiayaan, dan juga bagaimana mengambil sebuah strategi penanganan jalan. Selama kurun waktu 2022 ada beberapa penanganan yang kita lakukan. Selain pemeliharaan rutin yang kita lakukan pemeliharaan berkala. Lebih kurang sekitar 200 km yang sudah kita tangani dan juga lebih kurang sekitar 70 km. Ya, jadi 270 km ini kita tangani secara akumulatif yang tersebar di 297 ruas jalan yang ada di Provinsi Jawa Barat. Ini sungguh luar biasa totalitas teman-teman yang ada di UPTD. Kita punya 6 UPTD, ya, unit pelaksana teknis dinas, yang mereka diberikan tugas untuk memastikan bahwa jalan dan jembatan yang ada di ruas jalan tersebut dalam kondisi layak dan aman. Saya masih mengakui bahwa beberapa masih terjadi adanya kerusakan-kerusakan.
Inilah yang kita mintakan kepada masyarakat, juga kepada seluruh stakeholders untuk bisa memberikan informasi untuk kita, kepada kami, dan kita bisa tangani itu semua. Yang kedua, kami memastikan bahwasanya revisi rencana tata ruang Provinsi Jawa Barat ya untuk kurun waktu 20 tahun ke depan, 2022 sampai dengan 2042 ini dalam posisi dipastikan bisa ditetapkan. Perjalanan panjang kita bicara tentang revisi RT/RW yang harus kita pastikan bisa ditetapkan. Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dengan dinamika regulasi berpengaruh, dan alhamdulillah bulan Desember ini sudah bisa ditetapkan. Waktu yang panjang bagaimana sebuah regulasi Undang-Undang Cipta Kerja mempengaruhi bagaimana tata ruang darat dan tata ruang laut itu diintegrasikan. Alhamdulillah itu bisa diselesaikan. Kemudian juga kita mempunyai pekerjaan besar. Satu di antaranya, selain yang tadi saya sampaikan, adalah membangun underpass Depok antara Jalan Dewi Sartika dan juga Jalan Margonda. Ruas jalan tersebut sepanjang hari selalu terjadi kemacetan. Mobilisasi orang dan barang antara Jakarta Depok ini susah diurai. Salah satu di antaranya adalah kita membangun underpass Depok dalam kurun waktu 10 bulan ya, mulai bulan Februari sampai dengan bulan Desember, dan insya Allah bulan Desember paling lambat di tanggal 28 Desember nanti ini sudah bisa difungsionalkan. Mohon dukungannya dari semuanya. Lebih kurang sekitar 1 km panjang underpass tersebut dan dibangun melalui APBD Provinsi Jawa Barat. Terakhir yang perlu diinformasikan bahwasanya ini adalah di belakang saya, background saya, Masjid Raya Al-Jabar yang merupakan kebanggaan ya, masyarakat Jawa Barat, masyarakat Kota Bandung, bahkan ini adalah yang termegah yang se-Asia Tenggara. Masjid ini mempunyai keunikan bahwa Masjid Raya Al-Jabar merupakan masjid terapung dengan ornamen yang begitu luar biasa. Bagaimana kubah Masjid Raya Al-Jabar lebih kurang seluas 1 hektar ya, 99 dikalikan 100 meter persegi tanpa ada tiang penyangga. Jadi hanya bebannya dibebankan kepada struktur tulangan plafon ya. Kemudian juga kaca patri yang pelaksanaannya ini luar biasa sulitnya, tetapi ternyata karya Gubernur Jawa Barat ya, Ridwan Kamil. Pada saat itu beliau yang mendesainkan pada saat beliau menjadi wali kota tahun 2015 yang lalu. Ini perjalanan panjang selama kurun waktu 5 tahun, mulai dari pembebasan tanah tahun 2015, mulai dari tahun 2017 pelaksanaan pembangunan 5 tahun ke depan sampai dengan tahun 2022, dan insya Allah tanggal 30 Desember 2022 ini bisa kita resmikan. Mohon dukungan dari teman-teman semua. Masjid ini terapung di atas danau. Masjid ini punya struktur plafon yang tanpa ada tiang, ornamen-ornamen yang banyak sekali handmade, karya anak-anak Jawa Barat begitu, yang mempunyai nilai seni yang luar biasa. Di dalam masjid, area masjid terdapat ma'raj, bagaimana sejarah Islam, kemudian landscape kita yang sangat luar biasa bisa dijadikan sebagai sarana rekreasi selain tempat beribadah. Paling tidak ada 5 taman tematik, mulai dari taman tematik Nabi Adam, Nabi Nuh, dan lain sebagainya. Ini bisa dimanfaatkan dan mempunyai nilai seni dan mempunyai nilai kebanggaan buat masyarakat. Selain untuk beribadah juga bisa digunakan sebagai wisata. Wisata religi salah satu diantaranya yang punya Jawa Barat adalah Masjid Raya Al-Jabar. Selesai itu yang bisa saya sampaikan. Mohon doanya dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan memberikan nilai manfaat buat masyarakat Jawa Barat. Nah, kalau misalnya kayak gini kan Diva jadi tahu. Jadi yuk ke tengah lihat, Mas. Ayo.
Mas, keren pisan ya Mas ya. Keren nih Pak, nanti jadi museum ya Pak. Ada animasi Sarasulnya. Mana? Belum ornamen ini Asmaul Husna. Udah keren ya Mas ya dalamnya. Iya nih sudah bagus banget, Udah kebayang gitu bentuknya, bukan udah kebayang dan memang udah terbentuk. udah kelihatan. Luarnya megah, udah siap untuk diresmikan lah sesuai dengan cepatnya Pak Gunawan. Iya. Waduh, sudah di motor lagi Mas. Beres kita nih Alhamdulillah. setelah perjalanan panjang lumayan Iya, mana lumayan perjalanan kemarin-kemarin. 2022 ya. Berawal dari masjid, sekarang di masjid lagi. Dengan bentuk yang udah berbeda tentunya. Bisa digunakan. Udah siap. Kedepannya tahun 2023 semoga lebih baik ya nih. Amin. Mudah-mudahan kita bisa keliling lagi untuk tahun depan Mas. Insya Allah kita jalan lagi, kita gas lagi Ya, dengan rute yang berbeda, dengan Tentu. cerita yang berbeda tentunya. pasti. Oke Mas, perjalanan tahun ini sebenarnya sudah selesai sampai ketemu di 2023. Siap. 2023 ya. Oke, Kita gas lagi ya. gas. Lu mau kemana Dip? Farah situ Mas? Kan sini ya. Ya, oke. Siap. Terus kembali Mas.